5, 4, 3, 2, 1. All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with the new learning spirit. Sampurasunaya. Kenalin, nama aku Imania Aulia dari Kismaya dan sebelah aku ada Tiga dari Kismaya. Juga nggak lupa nih teman-teman kita Bu Ija yang dari tadi di belakang layar. Saya Ibu. Hai. Nggak ada apa sih ini namanya tuh juga. Nah, jadi sekarang kita bakalan sharing di hadiah report yang melibatkan tiga diskusi sekaligus. Oh, ada report itu yang kayak Brazil Film itu kan? Nah, betul banget teh. Jadi di kesempatan kita kali ini kita bakalan membahas tentang Hakikat Santri bersama Ustaz Hazmi. Wah, pasti bakal menarik banget dong ya pembahasannya. Tapi sebelum masuk ke acara intinya, aku bakal bacain dulu nih biografi Ustaz Hazmi. Nama Ustaz Hazmi Rudi. Tempat tanggal lahir, Bandung, 4 Agustus 1964, telah menempuh jenjang pendidikan di SMA Negeri 11 Bandung dari tahun 1979 sampai 1982, Fakultas Sosial Politik di Universitas Pasundan, pengajar manajemen dan kejamiahan dari tahun 1990. Nah, sekarang kita kan udah memperkenalkan diri, udah ngejelasin tentang apa yang sini dan juga Luna udah ngebacain suci Ustaz dulu. Jadi kita langsung ke aja yuk. Izin bertanya, menurut Ustaz, apa sih santri itu dan apa perbedaan signifikan yang bisa menandakan bahwa seseorang itu santri atau siswa? Santri itu kalau diambil dari asal katanya bisa kita maknai sebagai orang yang belajar, tapi yang dia pelajari lebih banyak atau bahkan khusus tentang ilmu-ilmu agama. Dengan kata lain, santri itu bisa kita sebut sebagai orang-orang yang belajar dan berada di pondok pesantren. Nah, sementara siswa itu adalah istilah untuk orang-orang yang belajar secara umum. Jadi kalau boleh saya simpulkan atau saya pakai bahasa yang lebih bebas, maka santri itu adalah siswa dalam pengertian khusus. Nah, kalau berbicara tentang beda, ya perbedaannya dari apa yang dipelajari. Nah, sebetulnya pembedaan antara santri dengan siswa itu lebih tajam pada zaman kolonialis. Bahkan ada istilah yang kurang sedap yang biasa disampaikan oleh para kolonialis itu. Santri biasanya ditambahi, diembel-embeli dengan kata budu. Di zaman penjajahan itu, Anda itu disebut santri buduk. Buduk itu borok. Nah, sementara orang-orang yang dari kalangan Islam atau mereka yang pribumi itu menyebut siswa itu sebagai orang-orang kafir. Jadi betul-betul sangat tajam perbedaannya. Nah, mungkin untuk sementara ya itu santri dan siswa. Santri itu siswa dalam pengertian khusus. Terus menurut saya bagaimana karakteristik santri yang ideal? Ideal santri yang ideal itu tentu saja yang pertama dia harus punya niat yang lurus. Yang saya maksud dengan niat yang lurus itu terkait dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, bahwa akan ada orang-orang yang belajar ilmu agama itu, memperdalam ilmu agama, tapi tidak dengan maksud meninggikan kalimat Allah. Mungkin ya bisa kita lihat seperti sekarang, banyak orang-orang belajar ilmu agama, tapi kemudian setelah mereka mendapatkan ilmu agama, mereka memanfaatkan ilmu agama yang dimilikinya untuk kepentingan dunia. Yang pertama, niat yang lurus. Yang kedua, dari sisi perilaku, santri itu karena dia belajar ilmu agama, maka
maka seharusnya dia memiliki akhlak yang baik. Akhlak santri itu harusnya lebih tinggi, lebih mulia dari anak-anak sekolah umum atau dari siswa. Sekali lagi kenapa? Karena dia belajar ilmu agama. Jadi kalau misalnya saya sebutkan satu sifat jelek, misalnya hasud, maka santri paham apa yang disebut dengan hasud. Hasud itu kan Nabi katakan satu sifat yang bisa merusak amal, layaknya api memakan kayu bakar. Yang kedua, yang ketiganya, santri yang ideal itu harus tahan banting. Jadi dia harus siap mempertahankan idealismenya. Kalau bahasa Al-Qur'annya mungkin bisa saya ambilkan satu ayat ketika Allah menjelaskan sifat dari Nabi Ibrahim. Allah menyatakan bahwa Nabi Ibrahim itu hanif, lurus dalam pengertian beliau itu tidak akan pernah merubah idealismenya. Sekarang saya seperti ini, besok masih seperti ini, dan terakhir pun ketika saya dipanggil Allah, saya akan tetap seperti ini. Itu santri, tidak boleh berbelok. Jadi dia harus betul-betul hanif gitu. Nah, yang keempatnya kalau kita berbicara tentang idealisme, ya santri juga harus apa ya? Zuhud. Santri itu harus zuhud. Jadi dia akan mengedepankan akhirat dan kemudian menomorduakan, bahkan mungkin kalau bisa menomorsepuluhkan dunia. Nah, Anda semua sekarang ini mungkin bisa saya sebut sebagai santri modern. Tidak ada kan di antara Anda yang pakai baju lusuh. Tapi bagaimana ahlu sufah di zaman Nabi? Bajunya itu boro-boro disetrika dan non-disetrika. Jadi mereka itu pakaiannya ahlu sufah itu digambarkan bajunya lusuh. Sudah lusuh kemudian si perawakannya juga mungkin kayak kurus gitu. Kenapa? Karena mereka betul-betul mencoba memperdalam ilmu agama di serambi masjid itu, khususnya di serambi Masjid Nabawi, dengan melupakan. Jadi mereka tuh terus nunggu kapan Nabi keluar menyampaikan ilmu. Nah, itu yang ideal. Jadi maaf, kalau kita bicara idealisme tentu ada juga yang real pada zaman sekarang. Nah, itu yang terus terang saja bagi saya sebagai seorang sakit atau pengajar di pesantren yang membuat saya prihatin. Secara sederhana dari semuanya itu hampir tidak. Jadi kalau saya perhatikan mungkin termasuk santri-santri saya sekalipun memang tidak semua. Idealnya yang pertama tadi niatnya lurus, yang kedua 3, 4 kira-kira begitu aja deh. Nah, Ustaz kan Ustaz udah lama nih dengan santri. Ustaz karakteristik santri dan tahun itu kayak gimana sih Ustaz? Jadi dari zamannya. Oke. Kalau saya harus jujur, senakal-nakalnya santri saya di tahun 90, mereka masih tetap hormat sama Ustaz. Gampangnya begini aja. Dimanapun mereka bertemu dengan Ustaz, mereka akan menyapa dan menyampaikan salam. Itu anak-anak Lubao masih seperti itu. Nah, sementara kalau sekarang anak yang baik saja, santri yang masuk kualitas baik, kayaknya jarang-jarang mereka menghormati ustaznya seperti tadi. Jadi memang ada krisis yang sangat hebat dalam persoalan karakter, atau mungkin juga bisa kita sebut sebagai kultur. Berbeda. Tahun 80 sekian
sampai 90 sekian, saya masih melihat santri saya di kelas, terutama UG, yang apabila datang istirahat mereka tetap berada di kelas. Dan ketika saya tanya kenapa kamu tidak keluar, dia akan menjawab, buat apa Ustaz? Kenapa buat apa? Saya saum Ustaz. Khususnya Senin dan Kamis. Juga ketika berbicara tentang apa yang mereka dengar dan apa yang mereka keluarkan. Di lorong-lorong ini sebetulnya sih modelnya nggak seperti ini. Tapi di lorong-lorong pesantren itu yang saya dengar tahun 90 ketika saya datang ke sini sampai akhir dari 90-an itu gumaman bacaan, baik itu ayat ataupun kaidah. Itu sampai tahun 2000 masih. Tapi hari ini saya mendengar yang bukan hanya gumaman, tapi juga lebih pada kalau kita sholat itu ada idhar, dijaharkan. Yang itu bukan lagi gumaman, tapi dijaharkan. Itu lagu-lagu. Ini kan karakter. Jadi santri sebutlah kita bagi dua saja. Santri sebelum hari ini mereka betul-betul mengedepankan ihya sunnah. Mereka betul-betul menghidupkan sunnah. Saya nggak tahu persis sekarang ini masih berapa banyak santri yang menjalankan saum Senin Kamis, apalagi saum Daud. Masih seberapa banyak santri hari ini yang mereka masih melaksanakan sholat tahajud. Saya nggak tahu. Itu perbedaan. Saya belum bicara soal perbedaan perilaku, tapi yang jelas dulu saya tuh betul-betul bangga dengan santri-santri saya. Jadi santri saya ini memang lebih hebat dibanding saya. Saya kan bukan alumni pesantren, makanya saya sempat berpikir kalau saja bisa saya mengembalikan hidup saya tidak akan pernah masuk ke sekolah-sekolah umum, tapi saya akan masuk ke pesantren. Dan itu kemudian saya wujudkan. Tidak ada satupun anak saya, bahkan mungkin kalau bisa cucu-cucu saya yang tidak sekolah di pesantren. Itu karena itu perbedaan di situ. Ya. Sering ya. Saya rasa ya pasti perbedaan santri dulu dan sekarang itu, apalagi di masalah akhlak ya. Tapi pertanyaan saya ke Ustadz, kenapa para santri yang dulu pada zaman dulu dan sekarang itu sangat jauh ya? Kayak tadi Ustadz contohnya di setiap koridor itu selalu menghafal, ngaji, yang sekarang malah bernyanyi gitu lah. Itu menurut Ustadz salah siapa dan mengapa itu terjadi? Iya, itu kan sebetulnya memang banyak faktor. Saya tidak menyalahkan santri secara sepihak. Santri secara pribadi menjadi seperti itu, ya bisa karena pengaruh internal pribadinya dia, karena ada penurunan kualitas. Yang kedua juga bisa karena faktor eksternal di luar dirinya. Ada beberapa hal terkait dengan faktor eksternal ini. Yang pertama, sekarang ini pesantren itu seolah-olah seperti bengkel. Sehingga Anda yang ada di sini yang awalnya baik-baik, karena disatuin dengan motor butut, motor rusak, ya mau tidak mau menjadi rusak. Itu faktor eksternal. Dan yang lainnya, kalau misalnya ada faktor internal pribadinya, karena memang tadi bisa juga motif. Saya memang menitik beratkan di persoalan motif kedatangan santri ke pesantren. Motif santri sekarang ini kan lebih banyak bukan karena keinginan sendiri. Betul. Nah, eksternalnya seperti tadi, gitu kan, dari faktor pesantren yang dianggap sebagai bengkel. Nah, kemudian juga yang ketiganya ya, saya tidak menyalahkan teknologi, tapi mau tidak mau memang karena kedua faktor tadi,
akhirnya teknologi yang seharusnya menjadikan kita lebih maju malah menggiring kita pada sesuatu yang sebaliknya. Itu aja deh, biar tidak terlalu jauh. Ya Ustaz, pertanyaan selanjutnya, setiap anak itu beda-beda sih Ustaz di zamannya. Zaman yang zaman itu beda. Ya jelas beda. Beda. Dulu tidak ada handphone. Iya. Handphone itu teknologi itu dia seperti yang saya sering kali sampaikan di tempat-tempat lain, dia bisa memberikan manfaat jika kita menggunakannya dengan benar, bukan dengan baik tapi dengan benar. Apa yang Anda mau dari gadget ini, gitu kan? Gadget ini bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk Anda. Kayak saya ingin misalnya menghafal Al-Quran. Kalau dulu saya harus kasih tanda. Quran itu kan tebal tuh. Saya udah halaman berapa? Saya kasih tanda, saya sudah sampai sini. Jadi kalau saya mau baca lagi, cari. Nah, kan berbeda dengan gadget. Kalau saya misalnya tinggal saya ingat saja bahwa saya baca misalnya Al-Baqarah di misalnya 180 sekian. Kan gampang di sini, Pak. Tinggal main aja kan. Anak kecil aja bisa. Iya. Jadi jelas tantangannya berbeda. Hanya yang lebih prinsip terkait dengan tantangan ini, maaf ya, kemungkinan besar kan tidak berlebihan. Saya sering kali melihat bukan hanya di lingkungan pesantren, tapi di hampir semua sekolah orang tua itu merasa cukup ketika mereka sudah memasukkan anaknya ke sebuah lembaga pendidikan tanpa kontrol. Sekalipun sekali lagi tidak semuanya seperti itu, pasti masih banyak orang tua yang kontrol. Saya ketika sekolah itu dikontrol. Saya seringkali diingatkan ibu saya, sudah nyiapin buku buat besok kan? Pertanyaannya, apakah orang tua kita hari ini masih seperti itu? Sebagian iya, tapi mayoritas bodoh. Gitu. Ini juga menjadikan kita berbeda. Jadi ada banyak faktor. Saya tidak akan menyebutkan bahwa ada gozul fikar di sini, bahwa orang-orang di luar Islam itu memang menginginkan kita hancur, dan saya percaya yang pertama akan dihancurkan itu ada para santri. Ketika santri sudah jauh dari agama, mereka tertarik. Kenapa? Karena bagi mereka santri itu tolak ukur. Tuh santri lain istilah itu, nah kan nggak perlu disebutin apalagi ya. Jadi hati-hati, santri pesantren itu diawasi oleh musuh-musuh Islam, dan Allah dengan sangat tegas menyebutkan tidak akan pernah ridho. Itu. Nah, Ustaz, kadang ada juga kan orang yang ada masa depan sendiri itu kepala pengangguran gitu Ustaz. Nah, Ustaz dengan hal yang kayak gitu, apa ada pesan Ustaz untuk santri di zaman milenial? Masa depan dalam pengertian buat si santri ya. Iya. Dulu tahun 80 UG itu punya moto pantang menikah dengan ustaz. Kenapa? Karena dulu itu ustaz itu dikategorikan sebagai dalam tanda petik orang-orang yang punya masa depan suram, madesu. Gajinya kecil. Sudah gajinya kecil, ustaz itu yang ada pada saat itu, ustaz itu rata-rata anaknya banyak. Di UG itu gitu. Nah, tapi berbeda dengan sekarang. Kalau kita berbicara masa depan dalam pengertian seperti ini, beda jauh. Sekarang ini justru masa depan orang-orang yang punya ilmu agama itu cerah. Tapi awas juga, hati-hati nanti dengan apa yang dilarang Allah. Kan jelas kan? Allah kan jelas. Bukan hanya talbisul haq, tapi kan jangan jual ayat dengan harga yang tapi masa depan santri cerah. Kalau kita bicara santri ya,
bukan berbicara Anda kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi. Dengan kata lain, sebetulnya setamat Anda muallimin, masa depan Anda itu lebih cerah dari masa depan alumni SMA. Alumni SMA, beres SMA, paling diterima pabrik, supermarket. Tapi Anda, tamat muallimin, Anda bisa menjadi pegawai, Anda pegawai yang sekaligus juga direktur. Tanda pengadaan privat. Dan awas, privat itu nggak ecek-ecek loh. Sekarang mana ada belajar privat yang cuma dibayar 20.000, nggak ada. Privat itu kan sistemnya bulanan. Bulanan kan hitungannya 1 jam per minggu, dalam 1 bulan berarti 4 kali ketemu. Nah, kalau bicara masa depannya dalam pengertian dunia, kalau masa depan dalam pengertian akhiratnya ya panjang. Itu paling. Sama dulu saya mengalami ada dari sana ke sana. Dia santri, tapi dia tidak jadi ustaz. Terus ada satu yang kenapa nggak jadi ustaz? Berarti gak berhasil atau jadi santrinya? Jadi santrinya santrinya pasti jadi ustaz. Berarti kamu punya sampai jadi ustaz tapi nggak santri. Kalau saya sih gampang, ustaz itu cuma benar. Ketika saya tanya kepada sepuh, kepada orang tua saya dulu, Ustaz Ahya Syuhada, Ustaz yang ulama itu siapa? Ustaz Syuhada menyebutkan ulama itu. Ustaz Syuhada memberi contoh, ada alumni muallimin kuliah ke IAIN dapat gelar sarjana. Yang kedua, alumni muallimin kuliah dagang beas. Terus kata Ustaz Syuhada, ada alumni sarjana ilmu gitu mereka lakukan teh. Sementara hanya tukang beas, maka dia itu menjual beras dengan tanpa mengurangi timbangnya. Maka kata Ustaz Syuhada, yang ulama itu adalah tukang beas. Jadi bukan masalah jadi gurunya, itu makan relatif. Tapi yang jelas bahwa santri itu setamat dari muallimin, dia bisa berusaha di jalurnya dalam rangka menegakkan Quran dan Sunnah. Ya kan boleh kan, Anda nggak ngajar, tapi Anda pemilik madrasah. Kan apa kemudian disebut gagal? Karena dia tidak jadi guru kan? Jadi Ustaz, untuk santri di zaman ini apa? Mari kita kembali menghidupkan ruh santri dengan cara menghidupkan sunnah, meluruskan niat, kemudian juga tahan banting. Dan yang paling penting bagi saya, mari kita mulai dari hari ini untuk kembali memperhatikan persoalan ini. Dan itu yang sudah hilang dari kalangan santri. Mereka sudah tidak lagi punya kepedulian terhadap persoalan yang dihadapi. Terima kasih ya Ustaz Reza. Kesempatannya dan kesini. Alhamdulillah, semoga kali ini materi dari Ustaz Hazmi bisa kita terapkan, apalagi kayak Ustaz Hazmi dan Ustaz Hazmi untuk dihidupkan di perusahaan kita lagi. Kita tunggu aja dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas Anda itu berat, tugasnya juga berat. Berat karena memang tantangannya nggak sederhana. Dan tantangannya itu kan bukan berasal dari orang-orang di luar sana. Kayak gini aja misalnya, kalau kita kasih contoh yang gampang, ketika seorang suami atau seorang istri ngajak pasangannya menghadiri pengajian misalnya, kan keengganan itu, panyarek itu kan bukan datang dari luar. Sugan datang, saya tong ngaji kan.
Tapi kan istrinya, udah Pak mending di rumah tuh, gitu kan. Nah jadi memang saya memang lagi prihatin. Terus terang saya lagi prihatin memperhatikan ya santri saya dan juga pesantren. Santri ini. Betul. Saya tuh bukan alumni pesantren, tapi saya 30 tahun di sini dan kayaknya itu sudah menjadikan Pak Jagalan ini kayak darah daging saya. Saya nyaksiin lah kayak wah keruntuhannya masa jaya dari masa jaya sampai masa runtuh terasa banget. Memang kalau misalnya Ustadz Aib pernah menyebutkan gak perlu promosi, itu pelajaran saya. Di kelas 2 itu pasti saya jelaskan Pak Jagalan itu gak perlu promosi. Kenapa? Karena marketnya, pasarnya udah jelas. Itu jelas, nggak usah bikin spanduk. Pasti 150 itu di tangan. Gitu untuk Pak Jagalan. Tapi hari ini kan kenyataannya kita cuma punya 100 sekian, 100 di bawah 110. Kan itu kehilangan besar. Kehilangan kepercayaan. Betul. juga. Terus juga memang ya hubungan di antara kita juga Gak baik. ya berselisih sih enggak, cuman harmonisasinya. Gak ada chemistry lah gitu Ustaz. Gitu. Makanya sekarang itu kalau saya ketemu beliau-beliau, nah saya ya mancing-mancing. Oh iya. Ya jadi saya bikin rame aja gitu gimana. Dan ya alhamdulillah rame. Sakit tuh